tema bulan ini adalah masih better apa saudara? Better relationship saudara. Dan saya masih ingin melanjutkan khotbah saya yang tanggal 12 Februari yang lalu saudara. Yaitu tentang perumpamaan pokok dan anggur. Sebab itu saudara, judulnya saya klik, coba diklik. Maka itu saya katakan, saya sebut sebagai pelajaran dari pokok anggur dan rantingnya part 2 saudara. Jadi ini ada sambungannya saudara. Jadi yang minggu lalu, 2 minggu lalu hadir, boleh angkat tangan berapa banyak yang ikut? Oke. Ada yang masih ingat? Ya, kita bicara tentang 4 ciri ya. Nah, saya mau tes dulu nih. Sebelum saya akan review dulu saudara ya. Jadi tema hari ini adalah 2 macam ranting, Anda yang mana? Tapi saya mau review dulu khotbah saya yang 2 minggu yang lalu saudara. Oke. Nah, ada yang masih ingat coba saya bicara tentang ada 4 ciri relasi yang dikehendaki Allah. Itu adalah relasi yang apa saudara? 1. Enggak, yang nomor 1 dulu. Terkoneksi, ya terkoneksi dan sumber yang benar. Yang nomor 2 apa? Intim ya, intim dan organik. Ketiga apa saudara? Belum? B tuh depannya tuh, saya udah kasih tuh B di situ. Bergantung sepenuhnya ya, dan yang keempat apa saudara? Ya, menghasilkan buah saudara. Ya. Saya refresh sedikit saudara ya, karena ini ada sambungan ya, jadi saya refresh sedikit. Jadi yang minggu lalu itu saudara saya menyampaikan bahwa agama itu pada dasarnya adalah usaha manusia untuk membangun, ditampilin aja, tutup itunya. Jadi agama itu pada dasarnya adalah usaha manusia untuk membangun relasi dengan Tuhannya. Caranya bisa macam-macam, itu sebabnya ada banyak macam-macam agama saudara. Tetapi melalui perumpamaan pokok anggur ini, Tuhan Yesus ingin menegaskan kepada kita semua bahwa sesungguhnya itu hanya ada satu saja pola relasi antara Allah dan manusia itu yang benar. Dan relasi itu adalah relasi yang melibatkan Tuhan Yesus di tengahnya sebagai dalam perumpamaan sebagai pokok anggur. Dan relasi yang benar itu mengandung 4 ciri paling tidak. Nomor 1, relasi itu harus terkoneksi pada sumber yang benar. Kalau kita terkoneksi pada sumber yang salah, itu koneksi itu sudah salah, relasi itu sudah salah. Dan yang nomor 2 adalah relasi bukan saja terkoneksi pada sumber benar, tapi relasi itu harus dalam kesatuan yang intim dan organik seperti ranting kepada pokoknya. Dan yang nomor 3 adalah relasi itu haruslah mempunyai sifat yang bergantung sepenuhnya atau totally dependent. Seperti ranting yang tidak bisa berbuat apa-apa kalau dia tidak menempel kepada pokoknya. Dan yang keempat, relasi kita seperti ranting dengan pokoknya itu adalah relasi yang bertujuan untuk menghasilkan buah. Nah itu adalah review dari khotbah saya yang lalu saudara. Hari ini saya ingin meneruskan dengan berfokuskan kepada ranting saja saudara. Nah ini saya bawa ranting saudara di sini. Yaitu ini saya minta dari Pak Supardi. Karena Pak Supardi itu punya pohon anggur. Dan saya mau tanya sama saudara. Saudara siapa yang pernah lihat ranting pohon anggur kayak gini saudara? Oke. Berapa banyak yang belum pernah lihat? Belum pernah ya. Kebanyakan belum pernah lihat ya. Belum pernah ya. Makan buah anggur sering ya, tapi kalau lihat pohonnya belum. Seumur hidup belum ya. Ya. Heran juga saudara ya, kok bisa sama dengan saya saudara. Saya juga belum pernah, ini saya baru pernah tahu nih seperti ini, tadi dibantu sama Pak Supardi saudara. Ini adalah ranting pohon anggur saudara. Nah kenapa nih saya bawa seperti ini saudara, inilah kita nih sebetulnya. Kalau saya bilang Yesus pokok dan kita caranya, ya ini kita kayak seperti ini saudara, ya. Ini kita seperti caranya seperti ini dan dia tidak bisa apa-apa saudara. Lihat dia akan sebagai ranting yang mati kalau dia tidak terkoneksi dengan pokoknya saudara. Dan ini kita semua saudara. Jangan lupa kita adalah seperti ini. Nah hari ini kita bahas tentang ayat 2 saja saudara. Ya tolong Sri bacakan.
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, saudara. Simple saudara di sini ya. Ketika Yesus mengatakan akulah pokok dan kamu adalah carang-carang ya. Yesus juga kemudian mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya ada dua jenis ranting di situ. Yaitu ranting yang tidak berbuah dan ranting yang berbuah, saudara, di situ. Ya. Nah, di dalam khotbah sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu berbuah, saudara. Oh, ini ya. Yang tidak berbuah itu akan dipotong dan nanti yang berbuah itu akan dibersihkan supaya lebih baik berbuah. Nah, di khotbah sebelumnya saudara saya mengatakan apa itu namanya berbuah. Berbuah itu adalah munculnya dari diri kita, dari dalam diri kita karakter dan perbuatan yang semakin serupa Kristus sehingga Allah dipermuliakan. Gambarannya seperti ranting ini, saudara. Berbuah adalah munculnya dari dalam ranting ini, saudara, sifat-sifat yang mirip dengan pokoknya, saudara. Sehingga pengusaha kebun dipermuliakan. Kurang lebih seperti itu. Dengan munculnya buah di dalam ranting ini yang sifatnya menjadi mirip dengan si pokok, maka si pengusaha kebun akan menjadi lebih senang, saudara, atau dipermuliakan, saudara. Dan di Alkitab, kalau kita ngomong soal buah, itu artinya saudara, itu tindakan yang kelihatan. Tindakan yang kelihatan sebagai cerminan dari sikap hati kita yang gak kelihatan. Jadi ada outward, ada inward, saudara. Dan buah itu adalah sesuatu yang kelihatan untuk menggambarkan sesuatu yang tidak kelihatan, saudara. Nah, kita terus sekarang. Nah, berbuah itu sendiri sebetulnya ada proses yang alami. Ya, saya sudah jelaskan kemarin itu dengan perumpamaan tea bag, saudara, kantong teh, saudara. Kalau ini bagaimana sebuah ranting ini bisa berbuah, sebetulnya Yesus bilang untuk ranting bisa berbuah adalah gampang, nempel aja kata ini. Yesus bilang, barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, maka dia akan berbuah banyak, saudara. Berarti saudara Yesus mengingat kepada kita untuk berbuah, menempel, kita harus menempel kepada pokok anggurnya. Dan saya menggambarkan dengan perumpamaan ini supaya lebih jelas. Itu seperti air putih dengan tea bag, saudara. Kalau tea bag itu adalah Yesus dan air putih adalah orang percaya. Ketika Yesus dimasukkan ke dalam orang percaya, dalam gambar itu tea bag dimasukkan dalam air. Dan air masuk ke dalam tea bag. Maka apa yang terjadi, saudara? Maka perlahan-lahan bahwa semua sifat-sifat daripada teh itu akan mempengaruhi air itu sehingga aromanya, rasanya, dan kemudian warnanya juga akan menjadi sama seperti teh itu, saudara. Itulah gambaran kita semua. Kalau kita sebagai ranting, kita menempel, tinggal di dalam pokok anggur, maka perlahan-lahan, saudara, semua sifat-sifat daripada Kristus itu akan mempengaruhi hidup kita. Pikiran Tuhan, pikiran Kristus, perasaan Kristus, kehendak Kristus, saudara, dan sifat-sifatnya itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Pertanyaannya, saudara, kalau kalau saudara secara alami pohon buah itu akan muncul di sini, saudara, kemudian ada yang tidak muncul, berarti apa yang terjadi, saudara? Mengapa ada ranting yang tidak berbuah? Mengapa ada ranting yang tidak menghasilkan buah? Ada yang mau jawab? Ada masalah di mana, saudara? Ya? Nah, di dalam koneksinya. Kan tadi sudah bilang kan, kalau setiap ranting yang terkoneksi secara alami harusnya berbuah, saudara. Kalau koneksinya benar, maka secara alami ranting itu akan menghasilkan buah. Tetapi ada ranting, Yesus bilang, ada ranting yang gak berbuah. Berarti, saudara, problemnya adalah di dalam koneksinya. Oke. Karena setiap ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong. Saya menyebutnya dengan ranting yang patah dan ranting yang terlepas, saudara. Patah berarti, saudara, kalau ini tidak berbuah, kemungkinan, saudara, ada bagian yang patah. Misalnya, ini saya patahin. Seperti ini, saudara. Ketika patah seperti ini, maka, saudara, aliran daripada nutrisi makanan yang dari pokok ini itu tidak akan tersalurkan dengan baik di sini. Kalaupun ada yang menempel di sini, itu tidak akan efektif. Ini menggambarkan
ini menggambarkan adalah Kristen yang kelihatannya menempel tetapi tidak terkoneksi. Sehingga apa? Sehingga tidak menghasilkan buah, saudara. Tidak ada hal-hal yang menyerupai Kristus, saudara, di dalam kehidupannya. Itu saya sebut dengan nama Kristen palsu atau ranting yang patah disebutnya. Ranting yang kelihatannya terkoneksi, tetapi dia ranting yang kelihatannya terkoneksi, tapi dia tidak terkoneksi, saudara. Ini yang kalau dulu disebut sebagai Kristen, istilahnya Kristen KTP. Pernah dengar, saudara? Nah, Kristen KTP. Kenapa disebut Kristen KTP, saudara? Kenapa disebut Kristen KTP? Karena Kristen itu hanya dikenali dari KTP-nya. Jadi kalau tanya, kamu Kristen? Kristen. Gitu. Buktinya apa? Ini ada di KTP saya. Nah, itu saudara. Itu namanya Kristen KTP. Jadi Kristen yang dikenali dari KTP-nya, bukan dari buah-buahnya, saudara. Nah, tapi istilah Kristen KTP ini sekarang sudah nggak berlaku lagi, saudara. Sekarang diganti menjadi Kristen IKTP, saudara. Karena sudah elektronik KTP-nya. Ya, tapi saudara nggak poinnya, saudara ya. Itulah Kristen yang palsu. Nomor 1. Dan yang nomor 2, saudara, adalah Kristen yang terlepas. Jadi sekali lagi, ranting. Ada ranting yang nggak berbuah nih, saudara. Pertama, ranting itu patah di sini, ya kan? Kalau ranting patah, otomatis sari-sari makanan nggak bisa masuk sehingga tidak terjadi buah. Kalaupun ada getah yang nempel, tapi getah itu tidak menjadi efektif untuk bisa menghasilkan buah karena ada problem dalam koneksinya. Kristen yang mengaku bahwa dirinya Kristen, tetapi tidak ada koneksi sesungguhnya dengan pokok anggur. Yang nomor 2 adalah Kristen yang terlepas. Tadinya mungkin saja nempel, tetapi dia terlepas oleh satu hal, dia lepas daripada pokoknya, dia jatuh, saudara. Nah, Kristen yang terlepas ini adalah Kristen yang sempat terkoneksi dengan Kristus, tetapi kemudian dia lepas. Itu kita sebut sebagai orang-orang yang murtad, orang yang karena pilihannya, atau apakah karena tekanan, atau karena ada pilihan tertentu, apakah karena politik, apakah karena karir, saudara, apakah karena pasangan. Kita banyak sekali lihat, saudara, dalam dunia sekarang ada orang-orang yang tadinya Kristen, saudara, sungguh-sungguh sebetulnya, saudara, tetapi kemudian dia melepaskan diri dan kemudian menjadi murtad. Nah, ini contohnya adalah seperti kayak Yudas, saudara, ya. Dan ketika Yesus mengatakan bahwa tinggallah di dalam aku, itu Yesus mengatakan kepada 11 orang murid, ya saudara. Kepada 11 orang murid. Saat itu Yudas sudah tidak ada bersama dengan Yesus. Nah, ketika Yesus berkata tinggallah tinggal dalam aku, itu artinya Yesus berpesan kepada murid-murid yang 11 itu, artinya janganlah sekali-sekali kamu terlepas dari aku seperti temanmu yang satu itu, begitu. Dan ini menjadi peringatan bagi kita semua, saudara. Sekali kita terkoneksi dengan Kristus, jangan kita melepaskannya. Kalau kita melepaskannya, saudara, maka kita tidak akan bisa menghasilkan buah. Oke? Nah, itu adalah yang pertama, saudara. Yang kedua, sekarang kita melihat sekarang ranting yang berbuah. Oke, ini ayat saya ulang baca. Jika seseorang memisahkan diri dari aku, ia akan dibuang seperti carang yang tidak berguna. Ia akan layu dan dikumpulkan menjadi satu tumpukan dengan carang-carang lain, lalu dibakar. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, saudara ya. Sekarang kita lanjut ke berikutnya, saudara. Ada satu jenis ranting lagi. Ini adalah ranting yang berbuah. Oke, tadi ranting yang tidak berbuah karena ada masalah dengan koneksinya. Either itu patah atau dia terlepas, saudara. Oke, sekarang ranting yang berbuah. Nah, kita baca dulu ayatnya. Oke, silakan. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, sekarang kita fokus kepada ranting yang berbuah nih, ya. Nah, ranting yang berbuah itu pasti koneksinya bagus. Kalau koneksinya nggak bagus, dia nggak bisa berbuah. Setuju, saudara? Ya. Ini adalah ranting, jenis ranting yang koneksinya bagus nih dengan si pokok. Nah, karena dia koneksinya bagus, maka dia berbuah. Nah, bagi si ranting ini ketika berbuah dia senang dong. Oh, berbuah itu kan artinya kan melakukan hal-hal yang menyenangkan si pemilik kebun kan. Dalam hal ini dalam gambaran kita adalah kita orang percaya yang menyenangkan Tuhan.
Berarti ada koneksi yang benar nih sekarang. Kita Kristen benar nih udah nih, berarti kita berbuah. Nah si ranting itu tentu berpikir, wah saya berbuah nih. Ketika saya berbuah, maka apa? Maka si pengusaha kebun kan senang kan karena berbuah. Nah karena senang, ini pasti saya akan diperlakukan secara baik-baik lah gitu saudara, secara VIP gitu saudara ya, dielus-elus atau mungkin juga ya saudara di-treat dengan bagus lah, berbuah ya kan saudara, berbuah saudara. Tapi Tuhan bilang begini saudara, kalau kamu berbuah, kamu akan saya bersihin gitu, supaya lebih baik berbuah. Jadi rupanya buat si pengusaha kebun itu berbuah aja nggak cukup saudara, dia pengen lebih banyak berbuah. Nah ini pelajaran penting saudara di sini. Ini adalah tujuan daripada Allah Bapa kepada ranting-rantingnya, kepada ranting ini kan kita semua orang percaya saudara. Jadi tujuan Allah Bapa kepada kita orang percaya itu ternyata nggak hanya cukup berbuah saudara. Saudara baca itu, tetapi banyak berbuah. Jadi kalau Tuhan si pemilik kebun kalau lihat gitu, oh ada apa rantingnya berbuah nih saudara. Nah yang dilakukan apa saudara? Yang dilakukan dia akan melakukan tindakan pembersihan atau pemangkasan. Nah itu yang akan kita bahas saudara. Nah ini ranting yang berbuah itu menggambarkan siapa saudara? Menggambarkan kita semua orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Kristus. Kita nggak bicara tadi yang ranting yang nggak berbuah saudara. Jadi kita itu ada di sini sebetulnya. Buat saudara yang sungguh-sungguh saudara ya, ada di sini kita. Nah ingat saudara, pada waktu kita berada di sini, Yesus bilang kita akan dibersihkan. Nah apa itu yang namanya dibersihkan saudara? Apa itu pembersihan atau pemangkasan? Itu adalah tindakan untuk menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi si ranting untuk berbuah lebat saudara. Jadi si pengusaha kebun itu akan melihat bahwa ini ada ranting, dia sudah berbuah. Ketika dia melihat itu sudah berbuah, maka yang dilakukan adalah dia melakukan tindakan pemangkasan. Dia akan babat semua atau cabutin hal-hal yang menghalangi dia untuk lebih banyak berbuah lagi. Maksud seperti itu saudara. Apa saja itu saudara yang bisa menghalangi itu? Misalnya kotoran. Bisa saja saudara karena pohon anggur ini adalah tanaman rambat, dia bisa jalan merambat di tanah dan dia ketutupan sama kotoran katanya saudara. Saya baca dalam sebuah buku tafsiran, dia ketutupan kotoran sehingga dia tidak efektif lagi saudara. Karena dia kotor, banyak kotoran. Itu juga perlu dibersihin. Lalu saudara bisa juga karena kebanyakan daun. Kalau kebanyakan daun juga dibabat daunnya saudara. Lalu juga mungkin ada parasit atau benalu saudara. Itu juga dibuang saudara. Atau mungkin juga saudara karena ini adalah tanaman rambat. Ini kalau dibiarin tanaman rambat ini akan berjalan terus saudara. Dan kalau terlalu panjang lebih jauh daripada pokoknya, semakin jauh maka sari-sari makanan akan berjalan semakin jauh. Maka buahnya akan semakin gak bagus saudara. Makanya begitu ada cukup panjang dia akan dipotong supaya dia tidak terlalu panjang. Ini juga gambaran orang Kristen yang terlalu jauh dari pokok saudara, dia berbuahnya akan terganggu. Maka kita mesti selalu dekat saudara dengan si pokok anggur itu. Karena pada dasarnya ranting ini akan menjalar terus saudara, semakin jauh daripada pokoknya, dia mesti potong. Nah itu saudara ya, sekarang kita terusin dulu. Nah saya mau bahas tentang dua hal mengenai pemangkasan. Apa itu pemangkasan atau pembersihan saudara? Pemangkasan, ingat saudara ini, karena ini prinsip ini berlaku buat kita semua nanti. Pemangkasan dan merupakan proses yang apa saudara? Nah ini saudara repotnya, nggak menyenangkan dan sebuah kemunduran sesaat. Jangan kaget saudara. Jadi begini, kalau kita sebagai ranting, saudara jangan pikir, wah saya sudah berbuah. Ya saudara, pengusaha kebun akan senang sama saya. Dibersihkan, ya dibersihkan. Mungkin pakai tisu, dilap-lap begitu saudara. Ya kan, karena kita sudah berbuah. Enggak saudara, ternyata di berbuah itu dipangkas pakai gunting atau pakai pisau saudara. Dan itu biasanya si ranting enggak suka. Karena itu sesuatu yang memang kurang menyenangkan. Tapi itulah yang terjadi. Yesus tidak menutup-nutupnya hal itu. Yesus buka semua. Kalau kamu berbuah, saya akan bersihin kamu. Dan pada waktu pembersihan, itu pasti terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu semua. Nah, saudara, di dalam dunia pertanian, saudara ya, pemangkas itu memang perlu, saudara.
Saya mau jelasin itu dulu saudara. Dan sebuah masuk kemunduran sesaat. Kemunduran sesaat itu mesti begini. Tadinya kita udah bagus-bagus, daunnya udah banyak gitu saudara ya. Tahu-tahu dipangkas daunnya habis. Itu kan sebuah kemunduran saudara. Betul nggak? Sebuah kemunduran. Tetapi itu hanya sesaat. Nah di rumah saya saudara, istri saya tuh suka panggil tukang taman sebulan sekali datang saudara. Karena kita tuh senang melihat pohon, tapi kita nggak senang merawat pohon, saudara. Tepatnya sih sebetulnya kita sih suka aja ngerawat pohon, tapi pohonnya mungkin nggak suka dirawat sama kita, saudara. Jadi kita panggil tukang taman, sebulan sekali datang, dibabatin, saudara. Seharian dia kerja, saudara. Saya pulang kantor, sampai rumah saya lihat, kaget saya, saudara. Taman saya yang bagus jadi hancur, saudara. Terondol semua, benar-benar daun itu dibotakin sama gitu. Ini kok jadi begini, saya bilang. Daunnya dibabat, dipotong saudara. Yang tadi panjang sudah dibotakin semua saudara. Tapi saudara, itu kan sebuah kemunduran kan? Kemunduran. Tapi tunggu saudara. Beberapa hari kemudian muncul tuh daun-daun hijau yang baru saudara. Lebih bagus, bunga-bunganya muncul saudara. Wah istri saya senang banget saudara. Muncul saudara itu semua. Nah itu seperti itu. Kehidupan kita tuh seperti itu saudara. Ada masa-masa tertentu saudara ketika itu berbuah, diterondolin dikit sama Tuhan gitu saudara. Nah kenapa prinsipnya seperti itu? Di dalam dunia pertanian ini saya cerita sedikit saudara ya. Dan di dalam dunia pertanian saudara, pemangkasan itu adalah hal yang harus dilakukan kalau pohon itu mau bertambah bagus atau lebih baik berbunga atau lebih baik berbuah saudara. Itu harus. Setuju gak saudara? Kenapa? Nah sekarang saya tanya, kenapa pemangkasan itu perlu saudara? Karena pada saat pemangkasan, itu dia pangkas tuh bagian-bagian yang gak perlu. Apakah itu parasitnya kah? Apakah itu daun-daun yang kebanyakan tadi saudara? Apakah ranting-ranting yang tidak diperlukan dipangkas semua saudara? Tujuannya apa saudara? Tujuannya supaya sari-sari makanan yang mengalir dari pokok itu masuk ke mana? Ke ranting yang betul-betul dimaksudkan untuk berbuah itu. Maksud seperti itu saudara. Kalau tidak maka sari-sari makanan itu akan masuk ke tempat-tempat mungkin akan dimakan ke parasitnya saudara, akan masuk ke daun-daun yang tidak berguna, daun yang banyak saudara, itu buat apa saudara, nggak guna semua. Tapi kalau kita dipangkas maka seluruh energi atau sari-sari makanan daripada pokok itu akan masuk ke dalam ranting-ranting itu sehingga ranting-ranting itu menjadi berbuah banyak. Itu prinsipnya seperti itu saudara. Pemangkasan diperlukan kalau mau berbuah banyak. Kalau dia tidak berbuah banyak, maka sari-sari makanan itu akan terpencar, saudara, sehingga buah itu tidak muncul. Nah, di dalam apa ya keseharian kita juga melihat kan, saudara ya, bahwa problem atau tekanan atau masalah itu yang membuat kita maju. Saudara setuju gak? Ya, coba dah, saudara. Kenyamanan itu tidak akan bisa membuat kita maju, saudara. Saudara nyaman, saudara senang, tapi saudara nggak maju. Mau maju, saudara mesti keluar. Makanya kan ada orang bilang, keluar dari zona nyaman. Nah itu sebenarnya sama prinsipnya, saudara. Semakin kita banyak problem, itu semakin kita jadi pintar, saudara. Nih, contoh saudara ya, contoh nih. Nah, papa saya, saudara, almarhum, itu bisa betulin mobil sendiri pada zaman itu. Orang-orang bisa betulin mobil sendiri, itu bukan suatu hal yang aneh, saudara. Gak kayak zaman sekarang. Kenapa saudara? Karena mobilnya suka mogok. Karena mobilnya bermasalah, inilah, itulah, ini. Papa saya betul sih lama-lama pintar saudara. Dia kalau mobilnya ada masalah, gak bisa di starter, dia bisa bersih tanpa panggil montir saudara. Dan dia bisa lakukan lama-lama, dia bisa mengerjakan semuanya. Mobil mogok di tengah jalan, tenang aja pada zaman itu. Papa saya masuk kolong mobil tuh saudara, utak-utik 1 jam jalan saudara. Nah, nurun ke saya saudara. Saya mendingan, saya juga awam sama ini. Tapi saya masih mendingan. Motor saya kan suka ngeberbet pada zaman dulu waktu saya sekolah. Lama-lama saya suka bongkar-bongkar, bisa lah saya ngebersihin karburator lah, ngebersihin platina, nyetel-nyetel gas, lumayan saudara. Walaupun kalau yang berat ya nggak bisa saudara. Kenapa? Karena motornya suka bermasalah saudara. Tantangan membuat orang jadi pinter. Nurun lagi ke anak saya. Nah anak saya ini generasi nyaman saudara. Mobilnya nggak pernah mogok, saudara, udah servis terus, ya kan?
Sekarang, anak zaman sekarang, coba saudara tanya anak muda zaman sekarang, tanya. Kamu ganti aki bisa gak? Gak bisa saudara, ganti aki. Terus kalau kamu itu gimana? Gampang dia bilang katanya, telepon, shop and drive. Mantap saudara. Terlalu nyaman saudara. Terus saya bilang, nih kalau kamu misalnya di tengah jalan, kamu mogok, ban pecah bagaimana? Ganti ban. Ya ganti ban. Bagaimana ganti ban? Saya bilang, ganti ban. Iya bannya di mana ya? Coba saudara, ban di mana aja nggak tahu. Tuh di kolong mobil saya itu ada bannya saudara. Dia ban aja nggak tahu di mana. Ban serep itu nggak tahu naruhnya saudara. Lalu saya itu ban serep. Terus ada dongkrak kan? Terus tanya, Dedi dongkraknya di mana? Coba saudara, dongkrak aja nggak tahu. Kenapa? Karena terlalu nyaman. Terlalu mobil yang terlalu nyaman saudara mengakibatkan pengetahuan kita akan mobil itu menjadi lemah saudara. Prinsip ini berlaku secara universal saudara. Dalam kehidupan juga sama. Kalau saudara terlalu nyaman saudara, iman saudara juga jadi lembek saudara. Makanya Tuhan kasih, karena kasih sedikit ya latihan otot lah saudara supaya kita otot terisi dikit saudara. Tapi jangan kaget. Nomor 2 saudara, kita terusin lagi. Karena waktunya sempit sekali ini. Nah, yang pertama apa saudara? Pemangkasan merupakan proses yang tidak menyenangkan dan sebuah keburukan sesaat. Jadi jangan kaget saudara. Ketika kita berbuah saudara, kita bisa mengalami hal itu. Jadi saudara jangan kaget nanti misalnya kayak saya lanjutin yang kedua dulu saudara. Yang kedua, ini. Sri. Silakan Sri. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya saudara, memang saudara pada waktu kita lagi ngalamin, kita kepengen cepat-cepat selesai gitu. Tuhan udah dong, jangan terlalu lama nih, pangkas melulu udah botak nih saya nih gitu. Kepengen cepat-cepat berbuah saudara, memang saudara. Firman itu juga katakan saudara, gak ada yang enak saudara, semua duka cita. Mungkin saudara ada yang mengalami, sekarang sedang mengalami masa-masa pemangkasan saudara. Ya itu saudara, memang firman itu katakan pada waktu diberikan itu tidak akan mengalami duka cita saudara. Tetapi itu seperti kayak latihan dikatakan. Seperti latihan yang akan nanti membuat kita menjadi lebih kuat atau menjadi lebih baik saudara. Hal yang kedua saudara tentang pemangkasan. Tadi ingat pemangkasan nomor 1 apa saudara? Pemangkasan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan dan merupakan kemunduran sesaat saudara. Yang kedua adalah pemangkasan, ingat saudara ini penting. Bukanlah hukuman saudara. Ingat ini saudara. Tadi di awal Yesus sudah bilang, saya pangkas kamu karena kamu berbuah saudara. Tahu gak berbuah itu apa? Berbuah itu artinya menghasilkan sesuatu yang menyenangkan Tuhan saudara. Saat kita sedang menyembah Tuhan, itu kita bisa dibersihkan di situ. Prinsip seperti itu. Jadi saudara, sedang hukuman itu Tuhan berikan ketika kita berdosa atau sebagai konsekuensi dari dosa saudara. Ya, itu ada juga memang hukuman seperti itu, ada hal seperti itu. Tetapi itu bukan pemangkasan. Pemangkasan adalah justru pada saat kita berbuah, saudara, maka kita dipangkas di situ. Ya, dan mungkin begini, saat kita lagi semangat-semangatnya melayani Tuhan, gitu, saudara ya. Tahu-tahu ada aja orang yang nipu kita di bisnis, gitu, saudara. Aduh, lagi semangat-semangatnya ketipu, gitu, saudara. Atau proyek kita rugi, begitu, saudara. Atau saudara ada juga lagi on fire, kita lagi persekutuan kita dan Tuhan lagi wah mantep gitu saudara ya. Anak kita sakit lah atau hal-hal buruk lain lah pokoknya kayak begitu saudara. Ada akan terjadi seperti itu saudara. Itu pemangkasan saudara. Ketika kita sedang melakukan sesuatu hal yang berkenan dan kemudian terjadi hal-hal yang buruk saudara. Itu namanya pemangkasan. Nah sekarang poin yang terakhir saya mau sampaikan. Jadi ingat saudara ya, pemangkasan bukan hukuman. Jangan seringkali gini, kita tuh kayak orang yang selalu menuduh diri. Tuhan kenapa Tuhan? Saya kan melayani Tuhan dengan Engkau gitu. Kenapa Tuhan berikan ini gitu loh. Ya jangan kaget saudara, ini kan Tuhan udah kasih tahu. Itu namanya pemangkasan namanya saudara. Ya tujuannya adalah bukan untuk menghukum kita, tetapi supaya kita apa saudara? Amin gitu ya saudara ya. Nah poin yang saya mau sampaikan terakhir saudara. Nah bagaimana sikap kita di dalam masa pemangkasan itu saudara? Ya seperti ranting saudara, ya tetap aja harus melekat di situ pada pokok. Bahkan kalau bisa semakin melekat pada pokok begitu saudara. Jangan copot atau melepaskan diri saudara. Nah yang penting yakin, kita tahu nih bahwa pemangkasan bertujuan untuk membuat kita semakin berbuah saudara. Saudara yakin, bahwa ketika saya melewati ini, saya tahu tujuan Tuhan untuk kebaikan saya. Dan ini adalah untuk membuat saya menjadi lebih berbuah, membuat otot-otot rohani saya semakin kuat. Saya akan jalan itu.
dalam nama Yesus, saudara. Seperti itu. Jalani prosesnya begitu, saudara. Jalani prosesnya itu. Saudara. Kedua, tetaplah trust, tetap bergantung kepada Tuhan, saudara. Oke. Ya, saya sampai sini, saudara. Dan ini ringkasan. Hari ini, saudara, malam ini kita bahas tentang ranting. Tentang 2 macam ranting. Ya, suatu ranting yang tidak berbuah dan ranting yang berbuah. Dan ranting yang tidak berbuah, saudara, kenapa ada ranting yang tidak berbuah? Ini summary aja, saudara. Kenapa ada ranting yang tidak berbuah? Padahal secara alami harusnya ranting itu bisa berbuah kalau dia melekat. Kalau dia tidak berbuah, berarti ada koneksi yang tidak benar. Apakah itu patah, saudara? Itu disebut Kristen palsu. Kristen palsu adalah Kristen yang mengaku dirinya Kristen, tetapi dia tidak terkoneksi. Atau, saudara, ranting itu terlepas. Terlepas itu artinya dia pernah terkoneksi, tetapi kemudian atas pilihannya dia memisahkan diri dari pokok anggur. Itu disebut sebagai Kristen yang murtad, saudara. Lalu ada lagi Kristen yang berbuah. Kristen berbuah itu adalah orang-orang yang dalam hidupnya berkenan kepada Tuhan dan menghasilkan sesuatu menyenangkan Tuhan. Tetapi Tuhan bilang akan dibersihkan. Ada 2 hal, pemangkasan itu bukan proses yang menyenangkan, saudara. Dan itu bermaksud kemudian sesaat. Jadi kalau saudara sedang mengatakan, ini saya lagi maju-majunya, disuruh mundur lagi, ada lagi kehilangan, ada lagi sesuatu, gak bisa maju dong nih Tuhan kayak begini. Tenang, memang itu begitu caranya, saudara. Ketika kita mundur, Tuhan sedang persiapkan sesuatu yang lebih baik lagi, saudara. Amin. Ini firman Tuhan, saudara. Tuhan bilang pemangkasan memang supaya kita lebih banyak berbuah, saudara. Gitu. Kemudian yang kedua, pemangkasan bukan hukumnya. Jadi jangan menghukum diri kita sendiri. Gitu loh, mengatakan Tuhan kenapa begini atau menyalahkan Tuhan. Jalani prosesnya, tenang, saudara. Karena ini memang seperti itu, supaya tujuannya supaya lebih banyak berbuah, saudara. Musik boleh. Dan saya mau tutup dengan satu kata-kata penutup, saudara. Ini kata-kata penutup. Nah, kita sama-sama baca, saudara. Ayo, Sri, bantu baca juga, Sri. 1, 2, 3. Tuhan tidak akan mengizinkan hal-hal buruk terjadi kepada anak-anaknya jika Dia tidak membawa kita menjadi lebih baik, lebih bijaksana, lebih kuat dalam iman. Itu adalah inti daripada pemberitaan firman Tuhan malam hari ini.